nantinya akan memilih yang mana, sebab kami walaupun sebagai penyelenggara, sebagai pengawal, sebagai pendamping, tetap tidak bisa memutuskan sendiri karena keputusannya ada pada kepala kira-kira. Oke, untuk nambahin ya, luar biasa. Hari ini kita dari perjalanan dari Pamanukan jam 5 subuh ke Pak Prabu ya. Pak Prabu juga istirahatnya cuma hanya beberapa jam menuju ke Losarang ini 42 km. Hari ini baru sampai ya. Para Bante beristirahat untuk segera mencuci jubahnya. Kenapa? Soal jubahnya besok akan dipakai kembali. Oke, Pak, saat perjalanan dari Pamanukan sini ada kendala? Saya rasa tidak ada kendala, karena ada pengawalan dari Pak Prabu yang luar biasa, standby di jalan dari pagi. Ya. Penyambutan umat ya sangat luar biasa di sini. Hari ini sudah mulai viral di Eretan Indramayu, jadi banyak Kanahor, ya banyak berbaris. Pak, sedikit ceritakan kalau ritual ini apa sih namanya? Namanya tudong, Mas. Tudong itu artinya jalan kaki. Nah, tudong itu, jalan kaki itu adalah ritual tertinggi bagi ulama Buddhis, yaitu disebut bante atau biku. Semakin jauh dia berjalan, semakin jauh menurut kami lebih tinggi derajat kebikuannya. Nah, pada tahun 2023 adalah tudong yang pertama, kita tudong yang pertama, dan waktu itu berangkatnya saya melepas dan mengawal dari ibu kota Thailand Selatan, yaitu Nakhon Sitamarat sampai ke Borobudur. Keberangkatan kami waktu itu 23 Maret 2023 dan sampai Candi Borobudur tanggal 30 Juni ya, 30 Mei 2023, hampir 3 bulan. Sekarang lebih jauh. Kami kemarin berangkat dari Bangkok tanggal 6 Februari 2025, sehingga dari Bangkok sampai ke Padang Besar perbatasan Thailand Malaysia itu 36 hari. Di Malaysia 29 hari, kemudian naik ferry, kemudian ke Singapura 4 hari, dari Singapura naik ferry ke Batam. Di Batam 2 hari, tanggal 18 April kami terbang ke Jakarta, ada acara dengan Menteri Agama dan lain-lain. Kemudian tanggal 19 kami mulai melakukan perjalanan panjang lagi untuk mencapai Candi Agung Borobudur tanggal 10 Mei 2025. Di jalan tadi bertanya ada kendala. Kami alhamdulillah sepanjang perjalanan dari Bangkok sampai hari ini di kandang Losarang, kami tidak menemukan kendala yang atau apapun. Kami hanya terbentur dengan cuaca lah, karena terlalu panas. Kemarin di Romasan di panjang itu hampir 43 derajat. Tadi kami pakai itu hampir 41 sekian derajat. Panas yang tinggi, tapi para Bante walaupun usianya di atas 60 tahun, mereka tetap semangat dan berbahagia serta tidak ada kendala apa-apa. Dan hari ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di kantor ini, disampaikan oleh Pak Camat dan Sektor Kopimdam. Dan daerah pertama yang begitu hebatnya penyambutan adalah di Indramayu, terus terang saja. Tadi di memasuki kandang Haur sampai perbatasan dengan Losarang mungkin itu ribuan orang berdiri jalan, bukan saja umat, saya yakin hanya 1-2 umat Buddhisnya di situ, saya yakin ada banyak umat Muslim, kemudian lintas iman yang lain, dan yang paling kami sampai tadi mendengar mata ada mungkin baru salat asar kali ya, juga dari Tanjung itu dia ngasih mie di masyarakat ini. Dari masyarakat ini. Boleh diceritakan jumlah peserta itu ada berapa? Jumlah Bante yaitu 35 Bante. Nanti akan penambahan lagi Bante, yang kurang lebih satu akan menjadi 36 Bante yang akan ikut berjalan menuju ke Borobudur. Kapan penambahan itu? Rencana besok. Besok mulai 36. Ya. Dari 35 sampai ke 36 ada yang berguguran gitu aja. Ya, totalnya kan perjalanan 38 Bante. Ya, ada yang kurang sehat. Jadi tapi masih di sana ya, masih di sana. Jadi ada. Boleh diceritakan untuk Bante ini kan dari berbagai macam negara atau dari satu negara saja?
sebetulnya banyak dari berbagai negara. Akhirnya karena ada beberapa yang kembali ke negara masing-masing, itu hanya dari Thailand, Malaysia, dari Kamboja satu, nanti dari Australia. Tapi semuanya adalah orang Thailand yang bermutasi. Harapan dari kegiatan ini apa? Ya, pastinya bagi Bante, Tudong adalah kegiatan ritual. Tapi bagi kami, saya sebagai orang Muslim, inisiator, penyelenggara, dan pelayan ya, dari 23 maupun 2025 hanya satu, Pak. Nah, yaitu ingin mengibarkan di dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Bukan wacana tapi realita dibuktikan dengan perjalanan kami saat 2023 yang orang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Kenapa itu kami lakukan? Karena saya sebagai umat Muslim dari Cirebon punya leluhur, Mas. Leluhur kami para wali, pertama Sunan Gunung Jati, Pak. Kemudian Pak Sunan Gunung Jati mengajarkan toleransi. Kalau dibilang mengajarkan toleransi, apa buktinya? Buktinya ada, Mas. Vihara di Jamblang dengan Pleret. Kenapa? Itu vihara itu dibuat saat belum ada Islam di Cirebon, belum ada para wali di Cirebon. Yaitu saat Masa Manasengko pada abad ke-1383 Masehi mendarat di Cirebon, banyak prajuritnya yang sudah bermukim di sana bikin vihara. 80 tahun kemudian Cirebon jadi buminya para wali, jadi pusat pengembangan Islam. Tapi yang non Muslimnya tidak pernah diganggu, tidak pernah dibakar, tidak pernah dikafir-kafirkan, semuanya dirangkul. Nah itu atas sendirinya selain tajudan pakai miskin, saya juga ingin mengikuti atau menjaga marwah leluhur kita semua, yaitu toleransi. Itu dasar kami. Pak, namanya siapa? Saya Prabu Dias dari Cirebon. Dari unsur. Oh, saya Panglima Laskar Matan Ali dari Cirebon. Saya Romo Hasan, ya, sebagai Ketua Pelaksana Tudong Internasional. Pak Prabowo sebagai penanggung jawab Tudong Internasional. Saya beragama Buddha, Pak Prabowo beragama Islam. Kami ingin berjalan bersama mewujudkan perdamaian dunia. Ya. Jadi kita ingin membuktikan kepada dunia bahwasanya Indonesia adalah negara toleransi yang patut dicontoh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kira-kira